Kalau nggak ada, oke. Eh, Tadi kita sudah bahas mengenai arsitekturnya. Jadi paling nggak tadi udah ada gambaran assembly language sama assembler. Kalau dulu awal-awal sih saya membayangkannya bahwa kalau saya belajar assembler yang paling ampuh sebenarnya kalau kita bikin sebuah virus gitu. Karena nanti virus itu akan tertanam di memori secara di hardware-nya. Jadi anggap aja kayaknya belum ada antivirus yang masuk ke sana. Tadinya berpikir seperti itu, mau takal-takalan gitu. Tapi ternyata ya untuk membuat itu juga sangat susah. Sebenarnya kalau dulu juga ada kayak misal ada virus yang dia itu bisa bunyi sendiri, terus dia bisa ngacak, terus apalagi dia itu bisa masuk ke paling enggak RAM, apalagi langsung masuk ke BIOS atau di flash PROM-nya. Itu juga ini ya dulu sih gambaran orang masih kuliah seperti itu saya. Tapi setelah kesini-sini, oh ternyata lebih susah lagi ternyata. Tapi kalau kita bisa bikin seperti itu, wah udah tamat riwayat kayaknya. Soalnya dia itu mau mengkonsletkan, anggap aja mengkonsletingkan sebuah data sebuah listrik itu kemungkinan bisa. Jadi mengacaukan di sana mungkin bisa. Itu kan hanya untuk merusak, anggap aja itu untuk main-main tapi kalau sekarang berpikir apa sih fungsinya itu gitu. Apalagi kesusahannya kalau virus kan dia itu syaratnya kan bisa menduplikasi sendiri. Itu juga akhirnya yang namanya virus itu nggak terpenuhi syarat-syaratnya gitu. Itu kalau kita bikin sebuah virus dari bahasa assembler. Nah, bahasa assembly kadang-kadang saya keliru assembly sama assembler. Kalau tadi kan assembly itu adalah bahasa pemrogramannya, assembler itu adalah penerjemahnya. Gitu. Oke. Terus apalagi ya tadi saya mau. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Oke. Kita lanjut ke perkembangan mikroprosesor. Mungkin ini hanya sekilas sejarah. Mungkin sudah tahu mungkin gitu, tapi saya mau mengkilas balik bahwa perkembangan mikroprosesor kita masuk ke dalam sejarahnya. Jadi perkembangan biar kita bisa membedakan, paling enggak membedakan dari segi kalau yang menurut saya itu sangat penting adalah bitnya. Bitnya ada 4 bit, misal ada di sini ada 4 bit, ada 4, 8, sekarang 16, sampai sekarang itu ada 32. Maksudnya apa? Ya ini kita lihat saja dari sejarahnya. Mungkin sejarah pertama kali adalah di Intel itu membuat dari tahun 1971. Dia bikin 4040 atau 4004, dia itu sekedar 4 bit. Apa sih bedanya antara bit dan bit? Ada yang bisa ini enggak? Bedanya membedakan apa sih bedanya bit dan bit? Jadi ada bit, ada byte. Yang sering kita bahas kan biasanya byte. Ada bit dan byte. Bedanya di mana? Tahu nggak? Kok kalau kita dari segi Dari segi kecepatan apa-apa kok kita sering nulisnya kok di bit. Tapi kalau dari segi komputer kok ke bit gitu. Secara kasarannya sih sebenarnya kalau bit menurut saya, kalau saya menggambarkan menganalogikannya adalah bit itu kan sebuah memori kan seperti ini. Dalamannya seperti ini. Dia itu terbagi menjadi misal kan ada dari 4, 8, 16. Anggap aja ini jadi ruang memorinya dia itu ada
4. Nah, bit itu adalah jumlah dari kotaannya ini. Kalau menurut saya itu seperti itu analogikannya. Tapi secara terjemahannya artinya itu saya nggak tahu, tapi analoginya seperti ini. Jadi bit itu adalah kotaannya, isi kotaan memorinya. Berarti dia itu lemarinya itu ada berapa? Ada 4/1 alamat. Misal ini alamatnya adalah 1000100. Dia itu dia bisa diisi sebuah logika. Misal di sini ada logikanya cuma dapat 1, 0. Nah, setiap satu kotak itu dia itu hanya menyimpan sebuah memori cuma satu aja. Satu logika antara 1 dan 0. Nah, tapi kalau byte itu adalah isinya dari sininya gitu. Kalau saya membedakannya itu. Makanya kalau kita masuk ke dalam mikroprosesor di sini kan ada 4 bit, berarti dia itu memorinya, kotak-kotakannya itu semuanya itu adalah 4 semua, 4 4 4 4 4. Kalau 8 berarti ini adalah misal ini adalah peta memori. Bentar, saya masih kagok dengan pen stylus ini. Jadi ini ada memori, ini ada kotak-kotakannya, kotaknya dia itu cuma terbagi jadi 4 4. Berarti ini gitu loh. Nah, terus perkembangannya kalau masuk ke dalam perkembangannya dia itu 4 bit, terus di tahun 1974 mulai ke 8 bit. Itu sampai seterusnya di sini sampai kalau dari perkembangan sekarang adalah 2008 sudah ada A7. Di sini sudah sampai 64 bit. 64 bit berarti kotakannya itu lemarinya dia itu adalah di lacinya itu ada 60 kotak. Kalau di namakan biasanya ini ada masih kaku. Ini ada 1 2 3 4 sampai seterusnya berarti 64 gitu. Berarti kotakannya dia bisa menampung itu. Nanti saya akan menjabarkan ini di organisasi memori. Nanti kita bahas ini mengenai laci atau memori itu. Jadi ini gambarannya berarti ada, anggap aja kita sudah mengetahui bahwa ada 4 bit, 8 bit. Nah, itu. Dari perkembangannya di sini saya akan merujuk ke dari perkembangan sampai sini saya akan merujuk ke mulai tahun 80. Di sini ada Intel 8051. Kalau dulu saya kuliah di elektro itu kita praktek dengan menggunakan mikroprosesor Z80. Ini biasanya ini ada Z80, dia itu hanya sekedar kayak mikroprosesor, cara programnya kita memasukkan seperti keyboard, cetik-cetik-cetik, ada LCD kecil, dia itu masukkan ke sana, nanti baru di-run. Itu sangat susah kalau dulu memprogramnya. Dan kita untuk memahami itu juga sangat lama, karena menyusahkan. Oke. Jadi, ntar, kita akan merujuk ke Intel 8051. Menuju ke sana bahwa nanti kita akan, karena di sini mulai MCS mulai ini sudah tercipta ada mikroprosesor dan mikrokontrol. Sini sudah tercipta mulai ada mikrokontrol. Nah, jadi pertama kali saya kembali lagi 1971 sudah mengenal 4004. Dan tahun 76 Intel meluncurkan MCS 48. Jadi dia itu sudah meluncurkan mikroprosesor 8085. Terus perangkat makin canggih, kemampuan meningkat, kompleks tetapi mengecil, jutaan transistor. Oke, semakin ke sini kan berarti dulu itu kita menggunakan bahwa awal-awal
kita menggunakan bahwa mikroprosesor itu menggunakan tabung, transistor dan segala macam. Dia itu semakin ke sini berarti transistor yang ada di dalamnya itu semakin banyak. Sebenarnya apa sih hubungannya dengan semakin besar, semakin ke sini dia itu mikroprosesor terdapat transistor yang lebih besar. Itu maksudnya apa sih? Sebenarnya dalam satu, kita kan sudah mengenal istilahnya, kita kalau dalam segi teknik digital itu kan ada ini apa, gerbang anggap aja gerbang apa ya yang Pak mudah itu gerbang NOT gini. Ini kan di dalam sebuah IC, sebuah mikroprosesor kan di dalamnya banyak berbagai gerbang. Nah, gerbang itu dia itu terbentuk sebenarnya dari transistor. Kalau dari segi dari gerbang itu bentuknya seperti ini, tapi kalau dari kita lihat dari segi transistor dia itu cuma bentuknya gini. Cuma dia bentuk N sama dia itu masuk. Nah, ini adalah bentuk dari lingkaran, ini adalah bentuk dari gerbang NOT. Jadi satu gerbang itu terdapat satu atau dua transistor. Jadi kalau gerbang itu semakin banyak berarti transistornya semakin banyak. Dan untuk aritmatika dan berbagai seperti kalau kita dilihat dari teknik digitalnya, berarti kalau kita mau membuat sebuah peta kebenaran, berarti semakin ke sini berarti gerbangnya semakin besar, berarti semakin banyak transistor yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau istilahnya bit masuk ke bit lagi, berarti satu bit itu sebenarnya itu sama dengan satu flip flop. Kalau masuk ke anak-anak SMP, dia itu ada istilah flip flop ya. Flip flop. Nah, itu yang namanya sebenarnya ini flip flop ini dia itu adalah satu bit. Di dalamnya kalau membuat sebuah flip flop ini bisa dengan gerbang logika. Mungkin dengan gerbang NOT yang dibikin menyilang, gerbang NOT seperti ini menyilang dan akhirnya nanti bisa jadi flip flop on off atau 1010. Nah, ini dibentuk dengan gerbang NOT ini dibentuk dengan transistor. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Dasarnya sesungguhnya di dalam mikroprosesor itu. Jadi semakin banyak, semakin canggih kecepatannya dan dia bitnya semakin besar, berarti dia itu transistornya semakin besar dan gerbangnya juga semakin banyak. Tuh. Oke, maaf melompat-lompat. Jadi di sini mulai di tahun 1976 sudah masuk ke ada tercipta mikrokontrol. Dan selanjutnya yang sangat familiar di Indonesia, mulai Indonesia adalah sebenarnya Z80. Z80 ini yang biasanya kalau zaman dulu 2010 ke bawah dia itu familiar Z80 untuk praktikum. Tapi akhirnya ke sini lebih cenderung ke Intel 8051 kalau dilihat dari mikroprosesornya. Sebenarnya di familiar di Indonesia ini baru familiar sebenarnya tahun 2000 berapa ya? 2002 2000-an lah baru familiar dan di pasaran itu belum ada. Tapi dia itu sebenarnya sudah diciptakan 1980, tapi di Indonesia masuk kayaknya tahun 2000-an baru gitu loh. Nah, terus di sini ada versi 386. Nah, setelahnya ada terciptanya 386 dan ini mulai mikroprosesor itu sudah ada OS-nya berupa seperti Lotus, WS dan sebagainya. Nah, itu mulai ada OS-nya. Nah, ini merupakan sejarahnya dari mikroprosesor perkembangannya. Nah, di sini kan perkembangannya kan mikroprosesor terbentuk, sejarahnya terbentuk terus sampai terciptanya sebuah mikrokontrol. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara mikrokontrol dan mikroprosesor? Secara ininya melihat dari sebuah arsitekturnya, dari awal sebuah arsitektur,
Jadi ini perbedaannya seperti ini. Sebuah arsitektur mikroprosesor itu syaratnya adalah ada memori, dan yang satu adalah seperti awal memori, terus aritmatika, ALU, terus I/O, terus apa lagi tadi, I/O aritmatika. Nah ini adalah kontrol unit kontrolnya. Nah ini adalah utamanya untuk membentuk sebuah mikroprosesor itu bisa berjalan. Nah kita masuk ke dalam lihat dari arsitektur mikroprosesor itu seperti ini. Tetap ada di sana, ada RAM dan ROM, ini adalah memorinya, I/O itu adalah input outputnya, timer interupsi ini adalah fasilitasnya nanti untuk berjalannya, dan serial COM ini juga sama saja dengan I/O-nya, input outputnya. Berarti kan otomatis ini adalah syarat utama dari membentuk sebuah mikroprosesor berjalan. Nah, ini mikroprosesor. Nah, kalau di mikrokontrol, berarti semua ini, kalau di mikroprosesor, dia itu bentuknya terpisah-pisah. Kita lihat saja dari CPU kita. Kita di sana ada, di sini misal ada apa prosesor. Terus pasti kita dalam mainboard, di mainboard di dalamnya itu ada RAM. Ini RAM-nya misal RAM, terus di dalamnya ada memori, misal hard disk pakai hard disk, memori, terus di dalamnya itu ada apalagi, dan macam-macam. Nah, macam-macam itu ada slot PCI, terus ada COM 25, COM 9 dan sebagainya, ada USB. Nah, itu kan terpisah, saling terpisah. Nah, kita kalau beli juga kita belinya mikroprosesor, beli boardnya, beli RAM-nya, itu kan terpisah. Nah, tapi semua itu yang terpisah-pisah itu kalau di mikrokontrol itu digabungkan menjadi satu di dalam satu chip. Jadi di dalam chip itu ada CPU-nya, ada RAM-nya, ada ROM, I/O juga ada, timer juga interupsi, dan serial COM juga ada semua. Jadi kalau perbedaannya secara kasarnya, kalau di mikroprosesor dia terpisah-pisah, kalau di mikrokontrol yang terpisah itu digabungkan jadi satu, dimasukkan ke dalam satu chip. Jadinya mikrokontrol. Makanya kalau kita berhubungan dengan mikrokontrol itu kita tidak perlu memasang RAM, slot RAM di luar atau ROM di luar. Nah, itu enggak ada. Ini bedanya itu. Jadi semua peripheral yang ada di luar itu dimasukkan ke dalam satu chip. Secara perbedaan nyatanya ini, kalau ini adalah mikroprosesor, kalau ini adalah mikrokontrol. Kita lihat kalau mikroprosesor dia itu terpisah, digabungkan ke dalam, kalau ini biasanya namanya, kalau ini kan serial jalur seperti bus. Seperti tadi awal ada bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Nah, ini yang menghubungkan adalah jalur-jalurnya itu. Nah, ini kalau mikroprosesor karena dia terpisah-pisah. Nah, kalau mikrokontrol dia menjadi satu, makanya nggak ada istilah di sini ada bus alamat, bus data, dan bus kontrolnya. Itu perbedaannya itu. Nah, kalau mikroprosesor dia itu dibikin secara umum. Nah, kalau kita memprogram berarti kita memasukkan ke memori yang eksternal. Tapi kalau mikrokontrol dia itu program itu dimasukkan ke dalam mikrokontrolnya. Sudah masuk karena di dalamnya sudah ada memorinya. Nah, kalau mikroprosesor I/O-nya input dan outputnya dia juga terpisah seperti dimasukkan ke slot, tapi kalau mikrokontrol itu masuk ke dalam satu chip. Sampai seterusnya ini perbedaan-perbedaannya apa lagi ya. Nah, terutama juga harga. Kalau kita membangun sebuah
mikroprosesor kita karena memerlukan peripheral yang banyak. Nah, itu kan lebih memakan biaya besar. Nah, kalau di mikrokontrol karena dia cuma satu chip itu akan lebih murah. Itu bedanya. Kalau dilihat dari bentuk, sebenarnya bentuknya ini kalau kita membedakan dari ini adalah mikroprosesor bentuknya seperti ini. Kalau secara kasat mata secepatnya ini kan hampir sama sebenarnya. Cuma bedanya ini setiap mikroprosesor dia itu pin-pinnya itu banyak banget. Nah, tapi kalau mikrokontroller lebih sedikit. Tuh, ya tergantung dari kebutuhan atau kemampuan dari mikroprosesornya sih. Kalau zaman dulu juga mikroprosesor juga bentuknya seperti mikrokontrol persis dari segi CPU-nya itu. Oke. Karena kita nanti akan membahas mengenai bahasa rakitan, nanti saya akan condong ke pemilihannya adalah ke mikrokontrolnya. Karena pertimbangannya adalah pertama harga, keduanya itu lebih mudah, lebih sedikit yang akan dipelajari, tapi intinya memori di mikroprosesor dan memori yang ada di mikrokontrol itu prinsip kerjanya sama, tapi bentuknya nanti kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya di peta memorinya nanti. Jadi kalau memorinya nanti berhubungan dengan berapa kilobyte, kita akan susah untuk memetakan, tapi kalau di mikrokontrol itu akan lebih sederhana, mungkin hanya sekedar 4 digit ke belakang dari alamatnya. Itu akan lebih mudah untuk kita menelusurinya. Makanya saya lebih cenderung ke mikrokontrol saja untuk memahami dari bahasa rakitan ini. Karena kita nanti kita masuk ke milih ke mikrokontrol, paling enggak kita tahu mikrokontrol itu apa sih. Jadi mikrokontrol adalah sebuah single chip yang di dalamnya sudah berisi CPU. Gambarannya seperti ini, di dalamnya itu ada CPU-nya, terus ada RAM. Nanti RAM itu buat papan coret-coret, misal akan tadi penjumlahan 1, 5 tambah 5 sama dengan 10, nah itu papan coret-coretnya. Dan ada ROM, ini adalah untuk nanti untuk menyimpan dari program kita yang kita ketik, kita masukkan ke ROM-nya. Terus ada I/O-nya, ini adalah interface atau antarmuka untuk dari mikrokontrol untuk berhubungan dengan dunia lain. Misal nanti dihubungkan dengan unit input, misal ada push button, ada keyboard, ada keypad dan segala macam, mungkin sampai ke sensor-sensor itu juga bisa dimasukkan ke sana, dan unit output itu juga bisa misal nanti dikeluarkan ke LCD atau 7 segment atau media-media output lainnya gitu. Dan di dalamnya ini tergantung dari ini adalah merupakan fasilitas seperti ada timer counter, serial com, dan ada interupsi dan lainnya. Kadang-kadang juga ada jenis konverter, misal analog ke digital converter, terus ada EEPROM dan segala macam. Itu tergantung dari jenis mikrokontrolnya. Tapi yang pasti di dalamnya mikrokontrol itu ada CPU, RAM, ROM, I/O. Yang paling sedikit adalah timer counter dan serial com. Nah, oke. Kalau lihat dari sifat mikrokontrol itu, kalau ini gambarnya kan, ini gambar sebuah mikrokontrol, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya kan beda-beda antara jenis-jenisnya. Ini ada APR bentuk seperti ini, terus ada 8051 seperti ini. Nah, ini adalah Arduino yang ada di dalamnya itu sebenarnya Atmega, terus ada ARM, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuknya mikrokontrol. Nah, kalau sifatnya mikroprosesor merupakan perangkat keras yang tidak bisa bekerja tanpa software. Itu jelas. Mikrokontrol juga sifatnya sama. Kalau nggak ada software yang dimasukkan ke dalamnya, berarti dia itu nggak bisa bekerja. Itu pasti sama mempunyai kemampuan di program atau program ulang.
Jadi itu sama-sama sebenarnya mikroprosesor itu juga bisa kita program, kita bisa hapus, kita program lagi sudah beberapa kali mungkin ratusan ribuan itu bisa. Itu sama. Kalau mikrokontrol juga ya, cuma kadang-kadang ada jenis mikrokontrol yang dia itu maksimal dia itu hapus dan tulis itu sekitar 10.000 kali. Setelah itu biasanya error atau dia rusak. Jadi kita mau bikin program ini, kita masukkan ke mikrokontrol, setelah itu bikin lagi, mau update lagi, beda lagi, itu bisa. Jadi tidak satu kali tanam. Kecuali kalau memori ada jenis memori yang nggak bisa diprogram ulang gitu. Itu ada. Saya lupa yang pakai sinar itu. Jadi itu, kalau mikrokontrol pokoknya dia bisa diprogram ulang. Dan mikrokontrol dikhususkan untuk implementasi kendali. Karena apa? Mikrokontrol kan dia itu bentuknya semua perangkatnya kan menjadi satu. Otomatis dia itu akan kecil. Dan kecil itu dia itu bisa kita masukkan ke sebuah sistem kendali. Kelebihannya juga kalau mikrokontrol dia itu daya listriknya itu lebih kecil, terutama itu, dan kestabilannya tidak terlalu minta kestabilan seperti di mikroprosesor. Karena itu biasanya mikrokontrol memang diterapkan di sistem kendali. Misalnya untuk kendali motor, pengaturan pengapian, dan segala macam untuk robotik, atau untuk yang mungkin peralatan-peralatan rumah tangga sekarang, misal mesin cuci, atau TV, dan segala macam, semuanya itu sekarang sudah memakai mikrokontrol. Perbedaan kalau memakai mikrokontrol dan tidak, itu sangat jauh. Misal, kita akan membuat sebuah kontrol kendali tidak antara menggunakan mikrokontrol dan dengan tidak menggunakan mikrokontrol. Itu misal kalau kita menggunakan mikrokontrol kita hanya mengeluarkan uang misal 50.000. Tapi kalau tanpa menggunakan mikrokontrol itu akan berharga 500.000. Nah, itu perbedaannya sangat dan sangat besar. Karena ibaratnya ada 100 komponen yang dimampatkan menjadi mikrokontrol. Jadinya makanya sekarang mikrokontrol adalah solusi untuk meminimalisir dari perangkat-perangkat elektronik sekarang. Tapi kalau kita masuk atau kita mempelajari mikrokontrol, kendalanya adalah masalahnya itu terlalu banyak jenisnya. Kita lihat awal tadi arsitektur. Jadi dalam pemrograman assembly language, antara mikrokontrol atau mikroprosesor satu dan satunya itu kan kalau kita memprogram itu belum tentu kompatibel. Jadi saya bikin mikrokontrol, misal di sini bikin program yang seri 8051, misal seperti ini, yang ini kok mau saya masukkan ke dalam AVR ini, itu nggak bisa, walaupun ini sama-sama keluaran dari Atmel atau dari mikroprosesor 8051 mau kemasukan programnya ke PIC ini, itu nggak bisa. Itu adalah masalah buat yang kalau di mikrokontrolnya. Terlalu banyak jenisnya, jadi kalau kita sudah memutuskan mikrokontrol ini, berarti kita mempelajari itu terus. Kalau kita programnya mau untuk mikrokontrol lain, itu nggak bisa. Itu masalah. Terus kerusakan program menyebabkan sistem akan macet. Sebenarnya ini kalau kerusakan program itu kecil ya. Kalau dilihat dari pengalaman. Jadi kerusakan program itu sebenarnya pada saat kalau hanya satu daya itu nggak stabil. Misal dia itu satu daya nggak stabil. Misal kejadian kenapa nggak stabil? Misal gini, sebuah program mikrokontrol itu adalah program yang dia itu menjalankan instruksi atau program
program counter namanya gitu. Jadi dia itu menginstruksikan, misal ini ada sebuah deretan program di sini. Sini. Ini ada sebuah deretan program, ini perintah satu, ini 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu mikroprosesor, mikrokontrol, dia itu akan menjalankan sebuah program mulai dari angka 1. Setelah 1 terselesaikan, dia angka 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai seterusnya. Nah, dia itu akan menjalankan seperti yang diperintahkan ini. Nah, seandainya dia sadar pada saat dia berjalan, kok terjadi pemutusan satu daya, nah inilah yang akan bisa merusak. Jadi kadang-kadang yang membuat rusak sebuah program itu karena tidak kestabilan dari satu daya. Tapi ini kemungkinannya kecil. Terus masalahnya juga tergantung pada software. Ini sebenarnya, ini kan saya nulisnya dari referensi, makanya ini tergantung pada software. Ini juga minim, tergantung memang dalam satu mikrokontrol itu dia itu hanya diisi satu program, nggak bisa diisi kita memilih program 1, program 2, 3. Misal kita memasukkan mikrokontrol itu ada 5 program dimasukkan, itu nggak bisa. Cuma satu program kita baru bisa memasukkan hanya satu program aja, satu mikrokontrol satu program gitu. Terus lebih sensitif terhadap draw. Bisa artikan draw, dan draw itu kan seperti noise, sensitif terhadap draw. Sebenarnya ini mau saya bahas paling di rekayasa perangkat keras saja. Sensitif terhadap draw atau noise. Itu tergantung dari aplikasinya. Seandainya dia itu nanti dimasukkan ke dalam aplikasinya, kita memprogram sesuatu ke mikrokontroller itu, seandainya lingkungannya itu lingkungan yang tidak kondusif, misal panas, misal bising, misal dia banyak frekuensi di sana, nah itulah baru kena draw. Nah, tapi kalau dia itu letaknya lingkungannya itu eh, ibaratnya netral, itu ya juga minim untuk dapat draw, kena draw. Tuh. Oke. Ini sifatnya dari mikrokontrol. Nah, jenis-jenis mikrokontrol itu kan permasalahan kan terlalu banyak jenisnya. Nah, di sini kalau lihat dari sejarahnya emang itu urut-urutannya seperti tadi awal. Tapi kalau sini kita gambarkan bahwa banyak jenis mikrokontrol sebenarnya. Di sini kita lihat bahwa dari ini adalah pabrikannya. Yaitu pabrikannya ada Atmel, yang terkenal itu Atmel, ada Motorola dan Philips, Texas, terus Atmel juga Intel. Dia itu semuanya mengeluarkan mikrokontrol. Nah, tapi yang familiar di Indonesia itu adalah yang buatan Atmel. Buatan Atmel. Dan yang paling murah adalah yang buatan Atmel. Kalau lainnya ini sebenarnya seperti dari Motorola, Philips, itu jarang di Indonesia itu ada yang jual dan tidak masuk. Sebentar saya break dulu, lagi adzan. Nunggu adzan selesai.
Oke, kita lanjut. Oke. Ini jenis mikrokontrolnya. Jadi saya mengutarakan ini kan sebenarnya kalau kita mempelajari paling enggak kalau kita mau mempraktekkan itu ada barangnya di Indonesia. Jadi yang familiar, sangat familiar di Indonesia itu buatan dari Atmel. Nah, Atmel dia itu mengeluarkan seperti Atmega, terus AVR dan segala macam keluarganya. Dan Atmel juga ada, dia itu ada yang namanya, dia juga mengeluarkan namanya MCS 51. MCS 51. Dan di sini MCS 51 ini dia itu masuk ke dalam, juga dibikin oleh Intel. Instruksinya juga sama. Seperti ini Intel. Jadi dari pembahasan pemrograman bahasa rakitan ini nanti saya mau ngambil dari arsitektur dari Intel yang keluarga MCS 51. Jadi kita masuk ke ini keluarga MCS 51, di dalamnya adalah ada seri-serinya tersendiri banyak. Jadi keluarga MCS 51 dia itu ada AT89, C1051 sampai 8252. Di sini adalah jenis-jenisnya yang keluarga, dan karena ada namanya keluarga, dia instruksinya atau bahasa pemrogramannya itu sama. Jadi misal kita membuat sebuah program untuk AT yang ini 891051, kita mau dimasukkan ke dalam 898252, ini itu bisa karena masih dalam satu keluarga. Yang membedakan di sini adalah di memori programnya, kapasitas memori program. Kita lihat bahwa memori program di sini untuk bisa menyimpan itu hanya kisaran kilobyte. Dan yang terbesar adalah 20 kilobyte. Itu 55, 89C55. Tuh. Dan RAM-nya kita nggak membahas mengenai giga-gigaan. Dan ini hanya ada 64 bit atau 128 sampai 256. Nah, nanti kalau kita membahas mengenai, kalau kita sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman, kita pasti nanti memahami bahwa RAM segitu mau diapain terlalu banyak, itu sudah cukup untuk aplikasi ke aplikasi standar. Mungkin sudah cukup. Jadi nanti baru memahami setelah kita mempraktekkan bahwa RAM ini kok sedikit banget. Nah, kita nanti memahaminya di organisasi memori atau kita sudah mempraktekkan dari bahasa pemrograman ini. Nah, kalau ini pewaktunya nggak terlalu dipentingkan. Yang penting adalah di memori dan memori data dan memori programnya, RAM-nya. Itu. Jadi nanti kita akan
masuk ke dalam bahasa pemrograman dari instruksi keluarga MCS 51 mikrokontrol ini yang akan kita praktekkan aja ini. Soalnya kalau kita mempraktekkan ke mikroprosesor lainnya, mungkin Z80, mungkin kampus juga di Unuga juga nggak punya, terus mau ke PIC misal yang dia itu fasilitasnya itu lebih besar, misal yang ini PIC, ini mahal juga nggak ada, di Indonesia juga susah, makanya yang familiar aja adalah di sini keluarga dari MCS 51. Kenapa sih bukan yang diambil seperti keluarga dari Atmel, ini yang misal AVR. Nah, nanti kalau kita sudah bisa mempelajari dari keluarga MCS 51, kita akan masuk ke dalam AVR. Kan sebenarnya urutannya kalau dari Atmel itu dia itu pertama dia itu membuat keluarga MCS 51. MCS 51. Setelah dia itu bikin MCS 51, dia baru bikin dari AVR. Nah, AVR. Yang membedakan di sini adalah arsitekturnya. Yang MCS 51 dia itu dibikin dengan arsitekturnya CIS. Kalau AVR dia itu mulai dari RISC. Nah, bedanya di situ. Makanya AVR lebih mahal tapi fasilitasnya dia itu lebih banyak. Nah, karena yang lebih murah berarti kan dia itu fasilitasnya sedikit, kita akan mempelajarinya akan lebih cepat memahaminya. Makanya saya memutuskan untuk menggunakan keluarga MCS 51. Terus dari keluarga MCS 51 jenis-jenisnya kan tadi ada AT89, C1051 sampai 8252. Nah, kalau keluarga mulai dari seri-seri ini dia itu memakai yang hanya pinnya bentuknya seperti ini. Dia itu hanya ada 20 pin. Tapi yang selanjutnya mulai dari AT89C51 ke atas itu mulai yang 40 pin. Itu. Oke. Mungkin ini yang bisa buat gambaran untuk kita masuk ke dalam bahasa pemrograman assembly. Ada pertanyaan di sini atau jelas bingung atau bagaimana gitu. Soalnya mau nggak mau kita harus mempelajari arsitekturnya sampai bentuk dari barangnya atau mikrokontrolnya atau mikroprosesornya. Kalau kita akan masuk ke dalam mikroprosesor, paling nggak kita harus tahu hardware-nya. Kalau kita memakai mikroprosesor yang teknologi sekarang, itu akan lebih menyakitkan lagi buat otak kita. Makanya saya ambil yang lebih sederhana dan di zaman sekarang masih ada, yaitu masuk ke dalam pakai mikrokontrol dari keluarga MCS 51. Itu. Di sini ada pertanyaan, mungkin masih ada bingung. Monggo. Jadi mau nggak mau kita masuk ke hardware dan berbau-bau elektronik. Tapi di sini saya nggak, ibaratnya di sini nanti kita nggak ada solder-solderan, nggak, kita akan masuk ke dalam bahasa pemrogramannya saja. Sampai sini ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin materi pertemuan ini sampai segini. Ada pertanyaan? Saya Pak mau Oke, tanya. monggo. Oke, kalau
ini kan bentuknya fisik dan harus ada prakteknya nih Bang. J. Kemarin pas lagi sama Pak Sin itu katanya untuk pertemuan itu diizinkan. Kira-kira apakah mau diadakan pertemuan untuk praktek-praktek untuk yang mungkin pemrograman microcontroller gitu, Pak? Ya. Kalau saya masih bingung yang ini. Kalau yang bahasa assembly ini, bahasa rakitan ini kan nanti saya akan lebih cenderung ke pemahaman dari alur-alur data, alur-alur yang kita tulis gitu. Jadi tadinya saya mau mempraktekkan juga, tapi kayaknya kalau kita hanya mensimulasikan, kayaknya itu sudah cukup. Nanti istilahnya simulasi ini dengan Proteus, nanti dengan Proteus, kalau yang bahasa rakitan ini kayaknya sudah cukup. Karena di Proteus itu udah lengkap kalau hampir menyerupai dari aslinya. Nah, tapi yang nanti praktek dan sangat praktek sebenarnya gini, yang bahasa rakitan ini dengan rekayasa perangkat keras, kalau nanti sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya akan menyatu jadi satu sebenarnya itu. Jadi mungkin yang nanti praktek secara hardware-nya, secara nyatanya mungkin nanti di rekayasa perangkat keras. Dan saya sudah menggambarkan, sudah ada rencana nanti insya Allah kalau kemarin saya sudah ngerembuk di sini, insya Allah nanti ada barangnya semua untuk mempraktekkan satu-satu. Jadi misal nanti kalau kita ketemu juga alhamdulillah, tapi kalau tidak memungkinkan kita ketemu di kelas, nanti bisa praktekkan di rumah sendiri-sendiri. Nah, nanti saya siapkan alat-alatnya untuk mempraktek di rumah sendiri-sendiri. Mungkin kalau di rekayasa perangkat keras nanti saya siapkan mesti, karena rekayasa perangkat keras adalah dia itu masuknya ke IoT, masuknya ke Arduino, terus masuknya ke berbagai sensor. Nah, itu nanti saya insya Allah tak siapkan. Nanti setiap mahasiswa mungkin dapat satu-satu, nanti buat dipraktikkan di rumah. Insya Allah kalau lancar nanti saya siapkan. Tapi kalau yang bahasa rakitan ini tadinya mau seperti itu, mau tak siapkan barang bentuk nyatanya. Tapi kayaknya kalau seandainya nanti kita pembahasan mengenai mulai dari interupsi interupsi, terus komunikasi serial, itu sudah bisa dengan apa? Dengan simulasi, mungkin cukup dengan simulasi saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, mau nggak mau nanti ada hardware-nya. Gitu. Kebetulan saya ini perangkatnya ada, jadi tinggal kalau itu tinggal tak siapkan saja gitu. Ini yang bahasa rakitan mungkin insya Allah hanya simulasi saja. Pak, Iya. terima kasih. Berarti hanya simulasi nih. Simulasi aja. Tapi kalau nanti nggak memungkinkan ya juga nanti praktek bentuknya juga bisa. Yang ini yang bikin lama itu nanti di pemahaman mengenai apa kalau simulasi memori ya, pemahaman memori, terus logika dari nanti kan simulasikan mengenai logika. Misal di sini nanti outputnya adalah LED. Itu logika cuma LED saja, itu mungkin logika otak kita itu keperas karena di situ beberapa algoritma bisa dimasukkan, dipraktekkan bagaimana caranya kita apa istilahnya ini mengakali, bikin animasi sebuah LED 4 saja. Bagaimana kita instruksinya. Jadi di situ cuma dengan pakai LED nanti di Proteus itu sudah bisa mampu. Nah, itu kalau kita gambarannya, aduh saya mau ngomong apa tadi. Gini,
Yang bikin bingung itu seperti itu, logika, intinya logika masuk ke memori dan logika untuk simulasinya ke LED. Anggap aja seperti ini, kita kalau di bahasa pemrograman level tinggi, mungkin kalau kita pengen tahu 5 itu lebih besar dari 10 itu kan cuma 5 berarti dalam kurung apa-apa itu terus 10. 5 berarti lebih kecil dari 10. Itu kan cuma itu. Tapi kalau di assembler ini bagaimana caranya bahwa 5 itu lebih kecil dari 10? Nah, itulah yang bikin kita ruwetnya di situ. Kok kita bisa tahu bahwa 5 itu lebih kecil dari 10, bagaimana caranya memutuskannya? Nah, itu gambaran kasarnya seperti itu. Jadi kita untuk memutuskan itu juga kita perlu logika. Ingat aja kalau kita bermain assembler, kayaknya logika kita harus diperas gitu. Gitu sih. Nah, kecuali kalau nanti di rekayasa perangkat keras itu beda lagi, itu akan masuk ke dalam lebih banyak praktek karena memakai bahasa pemrograman yang level tinggi. Itu nggak perlu kita berpikir bahwa 5 itu lebih kecil dari 10, itu nggak perlu berpikir. Tinggal kita ketik itu bisa, tapi kalau ini assembler itu nggak bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak? Bingung Pak, mau tanya apa? Belum tahu. Iya, nggak apa-apa. Ini saya mau tanya, kalau di jadwal kok kalau kelas karyawan kok itu emang 2 minggu sekali atau setiap minggu sih? Saya bingung ya. 2 minggu sekali, Pak. Wow, 2 minggu sekali toh. Lah terus bagaimana itu kalau kayak gitu? Saya baru tahu kemarin gitu loh. Kesepakatan aja kayak gitulah, Pak. Mau setiap minggu ya nggak apa-apa, 2 minggu sekali ya nggak apa-apa. Ya monggo, bagaimana, soalnya kalau 2 minggu sekali nanti pembahasannya kerapetan, membingungkan. Menurut saya kalau kepengen lebih detail sih, kalau telaten sih setiap minggu bagaimana gitu loh. Setiap minggu maupun dari mesti mudeng ya Pak. Ya itu. Monggo Pak Ria gimana? Lah wong tua manut lah. Lah terus rekayasa perangkat keras juga itu kalau 2 minggu sekali juga saya bingung nanti. Itu kayaknya kalau rekayasa perangkat keras bisa dimampatkan 2 minggu sekali bisa, tapi kalau ini kayaknya gimana gitu loh. Gimana kalau setiap minggu? Gimana? Yo Mas Edik, gimana Mas Edik? Ya Mas, setiap minggu juga nggak apa-apa. Oke ya, setiap minggu ya. Nggih, Pak. Nggih lah, eman-eman lah. belajar ruwet. Belajar ruwet. Sebenarnya sih nggak ruwet, tapi kalau nggak paham ya ruwet. Itu oke. Berarti nanti pertemuan setiap minggu hari Jumat jam 16.30. Terus sama ini grup WA itu yang IMK itu kan mau dihapus atau bagaimana, atau diganti namanya jadi ini gitu loh. Jadi bahasa anu rakitan. Ganti nama saja Pak. Nggih. Ya, Kebanyakan grup. Iya. Ganti nama saja. Kayaknya kan semuanya kan masuk ke sini semua ya. Nggih, Pak. Nggih. Iya. Nggih, monggo sapa adminnya diganti namanya biar nanti bisa komunikasi di sana. Mas Yoga. Nggih, siap, Pak. Okay. Mas Yoga ini yang selalu ngingetin tiap pertemuan. Makasih loh. Nggih, sama-sama. Nggih.
sama usul boleh Pak. Ya, monggo. Gimana? Oke. 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 Untuk istilahnya kayak kita kan ya bukan istilahnya minta dispesialkan gitu Pak. Nggih. Dalam arti gini, ya mungkin kalau untuk setiap minggu sih mungkin ya dari kami sih mungkin istilahnya manut lah gitu Pak. Tapi kayak status kita kan juga sambil bekerja, jadi kadang-kadang mau nanti telat atau gimana. Kalau bisa untuk setiap perkuliahan itu direkod, terus nanti di-upload di YouTube gitu loh Pak. Di YouTube-nya Pak Sabik atau gimana nanti biar kita bisa buka untuk yang ketinggalan kan jadi nggak bingung untuk tanya-tanya ke yang lain. Ya, Oh ya. lihat saja kadang-kadang masih tanya gitu Pak. Oke. Oke, kalau gitu ya alhamdulillah ini kemarin saya beli akun ini apa Zoom. Kebetulan makanya sekarang saya juga tak rekod. Jadi kalau kemarin yang Google Meet kan kemarin kayaknya saya susah, harganya juga bingung saya, makanya tadi ada yang nawarin Zoom, makanya saya tadi beli premiumnya tadi, sebenarnya tadi jam 11 baru belinya. Nah ini kayaknya bisa buat rekod. Insya Allah kalau besok ada pertemuan, kalau itu juga ini juga saya rekod. Jadi mungkin kalau yang telat apa-apa, monggo nggak apa-apa nanti akses. Tapi kalau mau ngupload juga saya bingung, saya nggak punya akun YouTube. Mungkin atau bikin akun YouTube sendiri atau di share di Google Drive Pak ya? Bagusnya gimana? Mas Yoga. Nggih, Pak. Karo nganggo subscriber gue. Subscribe. Oke. Ya udah gitu ya kesepakatan, jadi ya nanti telat-telat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting menurut saya setiap minggu telaten kita masuk, kita ketemu, walaupun sedikit-sedikit lumayan, setiap minggu kita ketemu. Terus nanti grup WA nanti diganti namanya jadi inilah Bahasa Rakitan, biar kita bisa komunikasi diskusi di sana. Oke. Untuk makul yang satu lagi gimana Pak? Apa mau jadi satu di grup itu Pak? Nggak apa-apa. Yang rekayasa perangkat keras juga nggak apa-apa. Ya daripada kita bikin grup lagi, nggak apa-apa dimasukkan ke sana. Saya juga ada rencana sebenarnya ini apa besok aja ya ceritanya. Ya rencana aja. Pengen rencana dari rekayasa perangkat keras itu kalau itu mau tak gabungkan antara reguler dan karyawan. Yang reguler kan itu cuma 5 orang. Jadi secara gambarannya aja kalau rekayasa perangkat keras itu kan nanti akan membahas mengenai permasalahan terus kita baru solusinya bagaimana. Jadi kita bukan teori dulu baru ketemu masalah, itu enggak. Tapi kita ketemu masalah dulu baru tarik ke teorinya. Biar enggak terlalu banyak karena kita juga walaupun 4 SKS juga kita pertemuan waktunya juga sedikit. Jadi mau tak gabungkan berbagai permasalahan gitu. Mungkin rencananya itu. Nah, di rekayasa perangkat keras juga nanti banyak prakteknya. Nanti alat prakteknya nanti insya Allah saya sediakan gitu. Itu buat informasi aja. Jadi nanti grupnya gabungkan juga nggak apa-apa. Tapi yang rekayasa perangkat keras nanti yang reguler nggak boleh masuk ke yang karyawan gitu grupnya. Berarti tetap dipisah nih Pak, udah bisa bareng nih. Yang rekayasa perangkat keras ya bisa ya, nggak tahu lah nanti sesuai bagaimana bagusnya lah nanti sambil jalan. Kalau kita ketemu rekayasa perangkat keras dulu biar ada gambaran bagaimana nantinya gitu. Yang penting waktunya bisa klop up antara yang reguler sama karyawan. Saya mintanya sih pengen ngikutin yang karyawan sore, tapi mau nggak tahu gitu. Saya juga belum masuk toh, belum tak tawarkan. Oke, kalau sudah ya, ada usul lagi monggo. Kalau nggak ada, kita kebiasaan tugas tapi nggak tugas lah.
tugas ini cuma tugas belajar aja. Tugas tolong baca, kalau itu mungkin search di Google banyak. Jadi nanti kita kan akan mempelajari mengenai mikrokontrol MCS 51 yang pastinya adalah mikrokontrol AT89 C51 atau 52 itu sama. Ya tolong buka-buka, siapa tahu ada gambaran-gambaran bagaimananya, biar nanti kalau belum paham baru ditanyakan pada saat pertemuan selanjutnya gitu. Tuh. Nuhun sewu, untuk materinya di-share di mana nggih, Pak? Tadi di Zoom ini, nanti tak share di grup nggak apa-apa, sama sambil pertemuan yang buat besok tak share sekalian. Ini kebetulan sudah tak susun semua sih. Oke. Oke. Sudah cukup ya? Iya, cukup, Pak. Oke. Oke, pertemuan perdana ini di mata kuliah rakitan mungkin cukup sampai segini. Tolong nanti baca-baca sedikit-dikit mengenai mikrokontrol AT89C51 biar minggu depan kita bisa lebih diskusinya lebih interaktif lah gitu. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.